Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke acara Ngozik ya, ngobrol asik bersama Ikang Fauzi. Sobat Ikang Fauzi, apa kabar semuanya? Semoga semua pada happy dan sehat selalu. Nah, berkaitan dengan sehat ini, hari ini saya pengen mendatangkan tamu yang luar biasa ya. Berkaitan dengan beberapa hari yang lalu saya tuh sempet bikin video ya, waktu itu ngantri di BPJS di Tangsel ya, di kantor Tangsel. Dan pada saat itu tuh ya saya nggak punya pikiran apa-apa, cuman ini aja, posting aja gitu. Ini rame banget nih. Aku datang jam 9, udah gitu langsung daftar, diterimanya baru jam 4. Nah, ternyata dapat respon yang begitu banyak dari masyarakat dan berbagai pro kontra ada di situ. Ini makanya luar biasa ini. Kualitas daripada BPJS ini nih sangat layak untuk kita bicarakan. Nah, untuk itu saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yang benar-benar orang yang paham terhadap BPJS dan pelayanannya itu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Silakan, Bu. Iya. Saya Elsa, Elsa dari Elsa. BPJS Kesehatan. Siap. Saat ini di Kedeputian Wilayah 4 BPJS Kesehatan. Terima kasih, senang sekali diundang siang hari ini oleh Om Ikang. Iya. Ini jadi emang benar-benar kita kedatangan bosnya di sini. Orang yang sangat layak untuk berbicara masalah produk dan pelayanan BPJS. Nah, sebelum kita masuk kepada produk dan pelayanan itu sendiri, saya pengen tahu kira-kira kenapa ya bisa terjadi hal-hal yang saya alami seperti itu, karena mungkin ini juga terjadi dengan teman-teman gitu. Iya. Jadi sebelumnya tentu kami mohon maaf dengan kondisi yang kemarin ya Om Ikang. Iya. Tapi bahwa program ini BPJS Kesehatan memberi pelayanan, itu antusiasme masyarakat untuk pelayanan ini sangat luar biasa. Iya, gitu betul. Dan terbukti dengan pada hari itu jumlah kunjungan ke kantor Kabupaten Tangsel itu di atas 200. Luar biasa sekali. Dan BPJS Kesehatan kita sudah punya berbagai hal untuk kemudian mengantisipasi kunjungan yang banyak. Om Ikang. Jadi waktu itu yang loket biasa 3, kita udah tambah 1 jadi 4. Kita udah punya service officer yang jalan-jalan. Tapi lonjakan kunjungan saat itu memang sangat tinggi sekali. Dan tentu ini menjadi masukan untuk terus kami improve agar pelayanan jadi lebih baik lagi. Om Ikang. Jadi memang hari itu kunjungannya sangat membludak. Betul. Ya, jadi emang pada saat itu juga saya mencari jawaban juga seperti itu. Akhirnya mendapat itu sempat libur 4 hari ya. Betul, libur. Jadi 4 orang hari. benar-benar numpuk. Jadi orang menanti begitu buka, jadi wah banyak yang sampai keluar mereka datangnya. Jadi dengan libur 4 hari ya otomatis ya seberapa banyak pun yang dilakukan contingency plan-nya, saya rasa tetap akan banyak orang yang ada di situ. Dan diuraikannya susah. Tadi saya juga dengar ada semacam kayak petugasnya juga yang di dalam yang juga aktif ya. Apa namanya? SO on mobile. Jadi itu mobile. Jadi tanpa menunggu ke loket, itu kita udah turunkan 2 orang petugas untuk kemudian keliling. Tapi betul sekali Om Ikang, itu setelah libur panjang, apalagi Tangerang, itu kita sudah universal health coverage. Artinya gitu ya, 98% penduduk itu udah jaminan kesehatan nasional. Bayangin aja begitu banyak. Membutuhkan layanan setelah hari libur gitu ya. Dan kemudian mau ketemu langsung sama petugas BPJS. Betul. Jadi kita udah turunkan, tapi memang luar biasa. Ini menjadi satu improvement buat kami. Iya. Saya rasa emang ya itulah sudah dijawab dengan baik ya. Maksudnya kalau saya sih bisa sangat mengerti kondisi seperti itu. Apapun yang kita kembali, kalau memang jumlahnya sangat begitu banyak ya, tentunya tetap perlu waktu untuk diurai ya.
Tapi itu sudah dilakukan, ada contingency plan-nya, bahkan ada SO yang melakukan itu. Nah, untuk kedepannya dalam kondisi yang wajar, otomatis tidak akan terjadi seperti ini. Kayak begitu kan ya? Iya, nah, betul. itu. Nah, yang saya pengen tahu itu, saya mewakili masyarakat ya. Kenapa sih segitu banyak orang mau masuk ke BPJS atau JKN? Apa sih ini produknya itu apa dan pelayanan seperti apa sih? Dan kenapa sih begitu banyak orang yang sangat mau sekali menjadi anggota BPJS gitu? Iya, ya. Jadi BPJS ini badan penyelenggara yang diamanahkan oleh pemerintah untuk bukti bahwa pemerintah itu hadir. Iya, BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya kesehatan. Nah, gitu. Nah, di sini bukti bahwa pemerintah hadir melindungi masyarakat. Gitu ya. Dulu Om Ikang, masyarakat pengen berobat itu pasti mikir dulu. Aduh, cukup nggak ya uangnya? Terus kalau mau asuransi cukup nggak ya? Ada tidak ya? Gitu. Dengan jaminan kesehatan ini, pemerintah membentuk satu program untuk kemudian yang mampu iur, yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah. Wih, keren banget. Siapa aja tuh boleh akses layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi antusiasme ini membuat masyarakat, saya butuh layanan kesehatan, saya butuh dilindungi negara. Gitu. Jadi itu Om Ikang. Kenapa kemudian masyarakat yang dulu mungkin obat warung aja deh gitu atau mau berobat kayak nggak cukup buat semalam di ruang rawat inap gitu ya. Tapi dengan BPJS, wah saya aman nih. Pemerintah lindungi nih kita. Seperti itu. Makanya tuh membludak banget. Semua kalau sekarang kalau kita ke rumah sakit Om Ikang, hampir 80%, 90% itu pasien JKN. Jaminan Kesehatan Nasional yang badan pengelolanya BPJS Kesehatan. Luar biasa. Jadi memang produk BPJS ini memberikan solusi terhadap kebutuhan utama, kebutuhan primer daripada rakyat Indonesia ini ya. Kita kalau seandainya kita pengen menuju generasi emas lah, pengen apa tuh ribet dan sebagainya. Kalau masyarakatnya nggak sehat ya nggak mungkin lah, ya kan? Sehat dulu, dari sehat baru dia bisa sekolah, dia bisa memperpintarkan diri, bisa punya rumah, bisa punya aset dan sebagainya. Makanya BPJS diwajibkan kan? Wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Iya, dan ini benar-benar kalau menurut saya ini semacam kayak produk yang paling bermanfaat dan paling dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dan ini udah membuktikan hasilnya. Berapa sih anggotanya, Bu, sekarang? Iya, jadi sekarang itu anggotanya itu seluruh Indonesia 256 juta penduduk. Wih, gila. Itu sudah tercover jaminan kesehatan penduduk kita seluruhnya 270 juta kan? 270, bahkan di beberapa daerah 100%. Sekitar 95% sampai 98%. Bahkan pemerintah menargetkan Om Ikang tahun 2024 ini 98% penduduk Indonesia itu tercover jaminan kesehatan. Saya setuju itu. Kalau itu terjadi, cita-cita yang lain pasti terjadi. Karena di dalam tubuh yang sehat, produktif. Nah, produk ini kan udah terbukti sangat bermanfaat sekali. Mungkin nomor satu pelayanan pemerintah yang paling diminati, dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah terbukti juga ya. Pelayanannya ini sudah memberikan jaminan dan juga membuktikan sudah banyak orang yang sakit dilayani dengan baik. Nah, pertanyaan saya tuh kira-kira berapa banyak sih orang yang sudah menikmati pelayanan ini, Bu? Dari 250 juta sekian, 56 juta itu, berapa persennya lah kira-kira? Jadi kita bisa membayangkan ini produk ini sangat strategis banget gitu. Ini nggak boleh nggak ada. Ini harus ada dan sama-sama kita perbaiki. Gitu kan? Iya kan? Betul, nah, Om Ikang. Bisa diceritain nggak biar teman-teman saya nih tahu bahwasannya sebegitu hebat pelayanan ini? Berapa persen yang udah? Jadi kalau kita bicara kunjungan saja, yang berkunjung nih ke Om Ikang dalam 1 bulan itu ada sekitar 12 juta. Gila. Itu yang berkunjung dirawat jalan. Kalau yang menginap itu bisa sampai 1,5 juta rawat inap. Itu dijamin sama JKN. Kita ngobrol nih, ngobrol asik nih sama Om Ikang.
itu sekitar 1 juta, 1,1 juta per hari itu menggunakan jaminan kesehatan nasional. Gila ya kan? Bayangkan kalau ini berhenti saja waktu, itu ada yang lagi cuci darah, ada yang lagi di radioterapi kanker, ada yang sakitnya di ICU berapa itu ratusan juta itu di cover sama jaminan kesehatan. Jadi segitu banyak rakyat Indonesia yang udah di cover dan juga produknya tadi dibilang sampai cuci darah juga ada ya? Betul Om Ika. Sampai penyakit kanker juga ada. Kemudian kalau terakhir kita gigi bilang, juga ada ya katanya? Gigi juga ada. Jadi kalau kita bilang hampir semua ya? Hampir semua penyakit selama indikasi medis. Cuman indikasi medis ini betul-betul yang menetapkan adalah dokter. Betul. Kadang kan indikasi berasa medisnya pasien merasa butuh gitu ya. Nanti saya tanya prosesnya itu seperti apa. Betul, tapi sekarang saya pengen nanya dulu supaya teman-teman saya juga nih, guys harus tahu nih produk coveragenya apa aja nih. Gua rasa sih ini udah bisa lebih banyak dibanding coverage asuransi. Menurut saya, aku sering ngikutin asuransi kan, jadi tahu persis ini coveragenya bisa lebih gitu. Boleh ceritain apa aja deh dari A sampai Z nih kalau perlu nih. Z, apa aja penyakit yang di cover? Iya benar. Jadi kalau kita bicara jaminannya yang pasti dia promotif. Preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif itu dari promosi kesehatan. Misalkan screening, pelayanan kesehatan, kemudian deteksi dini kanker, itu juga di cover. Yang kecil sampai yang gede ya. Gitu ya, itu semua beberapa item-item lain itu ada proses screening preventif. Kemudian ada pengobatan, mulai dari layanan primer, konsultasi, pemeriksaan umum, gigi, obat. Di rumah sakit sendiri itu untuk layanan rawat inap, rawat jalan, obat, layanan kanker, cuci darah, transplantasi ginjal, transplantasi organ, itu juga di cover. Jadi bagi mereka yang sepertinya cuci darah udah nggak optimal nih, mau transplantasi ginjal itu juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bahkan di 4 organ, Om Ika, 1 bisa transplantasi hati, itu juga yang orang bisa. Sampai jauh-jauh ke Cina ya? Iya, itu di cover itu miliaran, oleh jaminan kesehatan. Dan yang mungkin berbiaya besar, yang mungkin karena filosofinya jaminan sosial itu ada proteksi finansial, itu kalau udah masuk ICU, udah pasang ventilator, itu kan udah nggak mikir berapa uang ya, udah miliaran, Kalau pakai jaminan JKN itu terlindungi. Kalau kita compare dengan asuransi lain, mungkin ada plafon, mungkin ada jenis tindakan yang di plafon, ada hari rawat inap yang dibatasi. Kalau JKN karena program pemerintah, jadi selama dokter menyatakan perlu indikasi medis, pasien sesuai aturan, ini di cover oleh jaminan luar biasa. Jadi nasional. kita tahu udah segitu banyak orang yang menggunakan layanan ini dan merasakan manfaatnya ya, dia tertolong. Makanya waktu saya melakukan ini, wah langsung masih Kang nih, keluarga saya kalau nggak ada ini udah pada mati nih mungkin katanya. Jadi ini benar-benar Mbak, ini saya juga jadi terharu gitu ya. Wah ini produk yang terbaik negara hadir ya ini BPJS ya, JKN lah gitu loh. Makanya ya saya pikir ya ini tanggung jawab kita sama-sama untuk sama-sama membuat ini menjadi bisa berjalan lebih baik, menyempurnakan lah gitu ya. Nah tadi kan mulai orang sakit perut, pusing, sampai pelayanan-pelayanan yang begitu besar ya, itu semua di cover oleh BPJS. Nah prosesnya itu seperti apa sih? Jadi katanya kan harus ke mana dulu, gunanya untuk apa kita ke apa tuh namanya? Primer dulu. Nah itu bisa dijelasin nggak Bu? Ini kita bicara teknis prosesnya untuk kalau orang alur pelayanannya nih. Banyak yang bilang gini, oh kalau pakai JKN nggak mau, nanti ribet, pasti disuruh minta rujukan, pasti nanti administrasinya ribet dan yang seterusnya. Sebenarnya konteks pelayanan jaminan sosial ini adalah pro sekali terhadap mutu layanan kesehatan. Mutu di sini apa maksudnya Om Ikan? Coba kita bayangkan pasien yang sebenarnya bisa ditreatment oleh dokter umum, mungkin batuk, pilek, demam, tidak harus ketemu dokter spesialis. Kalau semua ke dokter spesialis, rumah sakit jadi puskesmas gede. Kunjungannya akan membludak. Dokter nggak konsen nih mau terapi, aduh pasien saya 300 di luar, padahal sebenarnya mungkin sudah bisa ditreatment oleh dokter di tingkat pertama. Jadi
program sistem rujuk balik ataupun rujukan itu adalah memilih pasien mana yang tepat ditangani oleh dokter yang tepat. Betul. Kalau cukup sama dokter umum, treatment sama dokter umum, tidak bisa ditangani, pilih spesialis yang tepat. Kalau gawat darurat, langsung unit gawat darurat. Tapi kadang-kadang berpikir, nanti harus minta rujukan. Selama kalau bukan bertemu spesialis dibutuhkan dan tuntas sama dokter primer, kenapa harus ke spesialis? Obatnya juga bagus. Gitu Om Ika. Jadi ini dibuat oleh BPJS JKN ini benar-benar melalui satu proses pengamatan ya. Yang menurut saya ya sangat masuk akal, dan juga ini solusinya yang terbaik gitu. Kalau enggak semua orang dibenturin pada suatu tempat, nggak tahu dia harus kemana gitu, jadi ini lagi jadi antrian yang panjang lagi gitu ya. Betul. Tapi dengan cara ini saya rasa udah berusaha untuk diurai dan sesuai masing-masing jalurnya diberikan gitu lah. Ini luar biasa ini. Jadi ini lagi-lagi sebuah solusi. Nah, karena kalau saya emang seperti itu, kira-kira kedepannya nih BPJS atau JKN ini, ada satu lagi yang saya kan ini banyak produk-produk yang merupakan produk inovasi ya. Saya juga ngeliat nih teman-teman di BPJS nih produknya sangat inovatif banget gitu loh. Ada yang online ya, nah, ada yang offline. Nah itu mungkin produk-produk inovasinya boleh juga dijelasin, karena masih banyak orang juga yang belum tahu. Belum tahu karena emang kalau seandainya dia tahu, mungkin ini akan menjawab semua permasalahannya gitu loh. Mulai dari masalah teknis pengantrian sampai pelayanan dan sebagainya. Coba bisa dijelasin ya tuh Bu, ada apa aja gitu di mana? Jadi dengan digital yang terus berkembang, teknologi yang terus berkembang gitu ya. Ini adalah satu opportunity memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Bayangkan Om Ika, harus melayani 256 juta penduduk. Berapa sumber daya yang kita butuhkan kalau itu harus orang. Maka kemudian kita mengembangkan berbagai macam inovasi teknologi untuk memberikan kemudahan layanan. Salah satunya itu mobile JKN. Jadi peserta ke rumah sakit itu nggak ada lagi zamannya bawa dokumen, nggak ada lagi zamannya bawa kartu segala macam, tidak. Cukup bawa KTP saja. Kalau nggak bawa KTP, cukup kartu digital dari mobile JKN. Dan tidak perlu bawa rujukan juga kalau sudah ke FKTP Om Ikang, karena data rujukannya sudah ada dalam sistem. Jadi begitu di rumah sakit udah kerekod semua histori dari sudah berkunjung ke sini Bahkan Om Ikang pada saat layanan administrasi gitu ya, peserta bisa mengecek mau ganti vaskes, mau cek iuran, mau melakukan screening gitu ya, mau kemudian mengambil antrian di FKTP sama di rumah sakit, itu cukup mobile JKN. Tapi tentunya kita terus berproses untuk mengedukasi, karena banyak yang saya masih mau ketemu sama petugas BPJS gitu ya. Jadi ini merupakan yang penting. Dan itu disadari juga ya, ini proses lah gitu ya. Ini pasti proses. Dilayani tetap gitu. Dilayani tetap, karena kita nggak mungkin peserta sudah datang, pasti mereka punya sesuatu yang pengen bertemu langsung sama petugas. Kita sudah bikin Pandawa, itu chat melalui WA. Pandawa itu lewat WhatsApp ya? Lewat WhatsApp, Om Ikang. Jadi kebutuhan administrasi kepesertaan, mau nanya iuran, tagihan berapa, mau ganti kelas, atau mungkin mau rubah vaskes, itu cukup chat gitu. Nah, yang luar biasanya lagi inovasi, kita punya namanya iCare JKN. Nah, itu gimana tuh? iCare JKN itu adalah medical record di dalam sistem. Jadi gini, misalkan ada pasien BPJS yang sudah punya histori 1 tahun ke belakang berobat di mana, begitu datang ke satu rumah sakit, dokter kan butuh waktu kalau mesti nanya perjalanan penyakit 1 tahun kan Om Ikang. Ini dengan membuka sistem iCare JKN, semua histori pelayanan dia di mana, berobat di mana, penyakitnya apa, obatnya apa, itu muncul di sistem. Sehingga dokter bisa memberikan terapi lebih tepat, efektif, karena sudah tahu dia sudah mendapatkan layanan apa saja. Begitu. Jadi memang udah diantisipasi jauh. Ini karena masalah kesehatan, masalah utama, masalah primer. Jadi tahu bener lah ya BPJS apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia gitu ya. Ada teman-teman saya tuh yang kadang-kadang juga suka ngeluh, kita kadang-kadang di rumah sakit suka layani kurang baik gitu lah.
Nah itu bisa dijelaskan nggak apa ya kenapanya dan juga solusinya seperti apa? Karena kalau nggak salah begitu saya pelajari ada yang namanya pelayanan dari BPJS itu apa satu gitu. BPJS 1. Nah ini itu kan solusi juga. Betul. Bisa dijelasin ya? Karena banyak juga orang yang tanya soal kalau di rumah sakit jangan sampai dia kayak bukan pelayanan utama gitu loh. Orang sampai berpikir karena kan selalu kan orang bilang apa yang di pelayanan pemerintah selalu orang meresponnya kebanyakan kurang baik gitu ya. Bukan BPJS saja, semua pelayanan yang ada pemerintah tuh direspon seperti itu. Ya wajar lah, karena emang rakyat membutuhkan, intinya seperti itu gitu ya. Jadi emang ini harus benar-benar dijawab dengan baik. Bisa nggak Ibu menjawab yang kalau kasusnya di rumah sakit itu seperti apa? Iya, jadi ini memang harus dipahami betul oleh peserta bahwa jadilah peserta yang paham alur pelayanan dan tahu kemana melaporkan. Baik. Karena kan ini proses layanan publik yang bisa saja ada hal-hal yang tidak sesuai diharapkan. Masih dirasakan ada pelayanan diskriminasi. Kok pakai BPJS begini? Kalau digitu bayar layanannya baik. Kok pakai BPJS saya di nomor 2 kan dan yang seterusnya. Makanya BPJS melakukan transformasi mutu layanan. Itu adalah janji layanan fasilitas kesehatan untuk tidak mendiskriminasi peserta. Nah, komitmen dari Fasgas itu bisa melaporkan peserta namanya ke BPJS 1. BPJS 1 ini adalah petugas BPJS Kesehatan yang bisa dihubungi, melaporkan atau meminta informasi terkait dengan keluhan ataupun pelayanan yang dirasa tidak nyaman di Fasgas. Di rumah sakit pun ada petugas khusus rumah sakit yang melayani JKN. Jadi kalau Om Ikang ke rumah sakit, Bapak Ibu ataupun teman-teman Om Ikang semua yang lagi nonton, itu melihat kalau di rumah sakit itu ada seperti akrilik poster, di situ ada nomor handphone BPJS 1, itu berarti pegawai BPJS Kesehatan, ada petugas rumah sakit pemberi informasi, itu juga ada nomor handphonenya. Jadi pada saat, oh harusnya kan saya nggak diminta bayaran, tapi diminta bayaran, monggo laporkan, kita komunikasikan dengan rumah sakit. Saya kok didiskriminasi gitu. Begitu bilang pasien BPJS kelasnya penuh, begitu bayar ada. Ini sebenarnya ada apa? Itu teman saya pernah kejadian kayak gitu, namanya Jojo tuh pernah. Betul Om Ika. Jadi silakan dikomunikasikan, kita akan komunikasikan ke rumah sakit apa memang terjadi seperti itu gitu ya, atau ada hal seperti apa. Tapi si konsumennya juga jangan berpikir negatif dulu, ada solusinya, cari solusi. Kita juga harus upgrade juga, mencerdaskan diri juga untuk menggunakan pelayanan itu kan kita juga harus layak juga bisa menggunakan ya. Kalau kita hanya mengambil sikap udahlah gitu, itu nggak ada solusi berarti. Betul Om Ikang, sehingga yang paling penting adalah peserta itu paham betul alur dan itu prosedur. Kata kuncinya. Paham bahwa untuk ini saya JKN-nya harus aktif. Kalau memang saya nggak gawat darurat, berarti saya ke FKTP. Betul. Kalau dokter rekomendasi saya ketemu dokter spesialis, saya ketemu dokter spesialis, gitu ya. Dan ini paham betul alur, prosedur mana dijamin atau tidak. Kalau merasa, loh kok kayaknya tidak sesuai, tanyakan, komunikasikan sama petugas yang ada. Seperti itu. Makanya juga kan BPJS di JKN ini juga aku ngelihat sangat fleksibel sekali ya. Banyak kejadian yang karena dia pikir ya dia masih sehat dan dia nggak ngurus BPJS ya, tapi pada saat dia kondisinya kurang baik diaktifin baru, dan itu boleh terpakai. Ya, maksudnya kan kalau secara yang bisnis saja kan nggak bisa dengan cara seperti itu. Kalau BPJS bisa, sangat fleksibel ya. Jadi ini memang yang utama tuh memang ini buat pelayanan dulu kepada masyarakat ya. Jadi dia boleh ya, bahkan bayar pun bisa dicicil gitu ya. Iya, betul. Ada programnya juga ya. Jadi jaminan ini adalah jaminan sosial. Karena jaminan sosial dan BPJS layanan publik itu tidak untuk cari untung, Om. Itu dia. Karena tidak cari untung, tapi bagaimana memperbaiki pelayanan. Tapi tentu dipahami dengan antusias, peserta yang banyak. Begitu banyak, terus hampir 100% ya. Iya, masih terus memperbaiki pelayanan. Maka kita berharap juga masyarakat memahami betul alur, ketentuan penjaminan seperti apa, dan yang lain-lain. Dan betul sekali, pada saat kondisi berbiaya besar, karena financial protection tadi adalah kunci utama jaminan sosial gitu ya, maka masyarakat akan dilindungi. Benar. Jadi luar biasa. Jadi emang kalau memang hampir 100%
ya targetnya daripada anggota BPJS ini ya. Berarti kan ada 3 golongan tuh A, B, C. Kelas 1, ya 2, kan? 3 ya. Iya. Berarti pelayanannya juga harus ditingkatin semua seolah-olah melayani kelas A semua dong. Ya karena kan kelas A nggak mungkin dilayani dengan cara kelas C. Ya tapi kelas C bisa dilayani dengan cara kelas A. Jadi asumsinya semua pelayanan harus dibikin seprima mungkin seperti kelas A gitu ya. Nah itu saya pengen tanya kira-kira apa upayanya untuk bisa mencapai suatu pelayanan kelas A seperti itu gitu loh. Nah, dan juga terakhir kan ada informasi bahwasannya BPJS itu walaupun berbeda-beda iurannya ininya sama gitu kan, disamain. Apanya yang disamain? Nah itu juga harus jelas di masyarakat apa yang disamain itu. Bisa dijelaskan? Jadi yang pertama terkait dengan kelas rumah sakit. Iya. Gitu. Jadi kelas rumah sakit itu ditetapkan pemerintah berdasarkan jumlah tempat tidur dan juga berdasarkan kapasitas dan sarana prasarana yang dimiliki, termasuk jenis subspesialisnya. Jadi misalkan kelas A itu seperti RSCM dan yang lain-lain dengan subspesialistik gitu ya. Kemudian ada kelas B yang di bawahnya ada beberapa subspesialistik, C dan kelas D gitu ya. Secara prinsip standarisasi layanan medis itu harus standar sesuai dengan pakamnya profesi. Jadi profesi punya standar layanan medis. Kalau misalkan operasi sesar di rumah sakit kelas D, B, C atau A sama standarnya. Nggak mentah-mentah. Oh ini orang nggak punya nih. Belokin aja operasinya. Belokin aja. Nah, nggak begitu. Begini iya. Nggak begitu. Semua sama ya diperlakukan sama karena itu. Ada standar profesi. Bagus banget. Namanya panduan praktek klinis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa kelas A yang membedakan ada subspesialis tertentu yang istilahnya advance-nya banget dari spesialis itu jumlahnya sedikit dan hanya ada di beberapa rumah sakit. Gitu. Jadi yang membedakan itu lebih kepada kebutuhan medis. Kalau kebutuhannya medisnya memang perlu sampai dengan transplantasi ginjal gitu ya. Itu nggak bisa di rumah sakit kelas D dan C karena butuh dokter yang memang tim yang sudah lengkap dengan sarana prasarana lengkap, maka dia kelas A. Tapi untuk layanan yang sama Om Ikang. Betul. Nah kalau kelas 1, 2, 3 itu yang membedakan hanya jumlah kamar. Keren. Artinya jumlah tempat tidur di dalam satu kamar. Ada yang 2 tempat tidur, 4 tempat tidur gitu ya. Tapi secara yang samanya adalah standar pelayanan medis. Ya tadi contohnya, mau operasi sesar pasien kelas 3, belokin aja nih operasinya. Kan nggak mungkin. Karena dia punya standar operasi itu harus sesuai standar profesi. Jadi mau operasi di kelas 3, kelas 2, kelas 1 sama. Tapi begitu perawatan, ini kamarnya ada 2 tempat tidur, di sini ada 4 tempat tidur, gitu, lebih kepada akomodasi gitu. Iya masuk akal itu, wajar ya. Tapi nah itu sekarang mau ada TV-nya atau tidak kamarnya, gitu, itu bedanya lebih kepada akomodasi. Tapi tindakan medis yang paling penting kan itu. Jadi orang nggak dilayani karena dia kurang mampu, dia mampu, nggak begitu ya. Ini jawabannya yang bagus banget. Dan satu hal lagi, ada yang latar belakang yang buat saya menjadi amazed banget. BPJS ini latar belakangnya itu adalah gotong royong. Nah itu bisa dijelasin maksudnya apa itu gotong royong nih? Gotong royong. Jadi memang BPJS ini dipilih itu dengan program namanya prinsip asuransi sosial. Jadi asuransi sosial itu kalau prinsip asuransi kan orang membayar iuran. Nah membayar iuran yang tadi kalau dia mampu dia ngeluarin iuran sendiri. Kalau dia tidak mampu yang bayar iurannya pemerintah. Gitu. Jadi kemudian bergotong royong, orang yang sakit dibayarin sama yang sehat. Gitu ya. Kemudian yang sehat jangan berniat untuk sakit supaya pakai JKN, Om Ika. Jadi bagaimana menjaga kesehatan supaya kontribusi tadi dipakai oleh yang kurang beruntung. Jadi bergotong royong untuk sehat, membantu yang kurang beruntung supaya sehat. Begitu. Makanya juga ada apa tuh? Layanan-layanan bagaimana caranya hidup sehat dari Aderai itu kan ya? Karena promosi tadi, promosi kesehatan. Keren. Enggak, saya rasa kalau sudah dijelasin ini sih sebenarnya apa ya, kalau menurut saya sih tinggal masalah komunikasi ya. Makanya orang tak kenal maka tak sayang. Mungkin BPJS atau JKN kurang memperkenalkan diri. Komunikasinya maksudnya lebih proaktif lah gitu loh. Jangan sampai ada masalah dulu baru ini gitu.
Karena semuanya sudah ada jawaban dan semuanya sudah melakukan ini apa? Kalau seandainya ibu ada di mana-mana menjelaskan ini gitu loh, saya rasa hampir tidak ada permasalahan mengenai apa perawatan ini gitu, pelayanan ini gitu, karena mulai dari produknya sampai pelayanannya itu udah layak, udah sangat layak gitu loh. Tapi memang masyarakat membutuhkan lebih karena biar bagaimana ini sangat dibutuhin nih masalah pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita rada manja di sini, ya harus tolong dimengerti aja. Karena ini mungkin satu-satunya salah satu yang terbaik daripada pelayanan di mana negara itu hadir, ya. Saya baru lihat ini gitu, yang lain aku belum nemuin gitu. Jadi nah, dengan itu mungkin ya kita wajib memelihara ini jadi sama-sama gitu ya. Iya, harapan kami juga dari Om Ikang dan teman-teman ini juga bisa support sosialisasi ya Om Ikang ya. Oke, siap. Jadi, nah Bu, terakhir nih kita sudah bicara banyak, udah jelas lah kalau bicara produk, pelayanan dan sebagainya, udah jelas apa inovasi yang dilakukan, upaya-upaya apa untuk terus mendekatkan diri. Nah, kedepannya mungkin kualitasnya lebih diperbanyak lagi kepada masyarakat ya, produk-produknya juga. Terakhir pesan-pesannya apa yang Ibu ingin sampaikan nih kepada teman-teman saya? Iya, yang pertama buat teman-teman Om Ikang, yang pertama jaga kesehatan. Karena kesehatan tuh harganya mahal. Betul. Jaga kesehatan, tapi begitu sakit pastikan punya jaminan kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan aktif. Jangan lupa membayar iuran. Nah, iya betul. Karena nanti pada saat sakit walaupun tidak kita harapkan, itu bisa datang kapan saja. Jadi kesehatan yang utama, mahal harganya, pastikan JKN aktif. Gitu. Oke, teman-teman, saya rasa itu udah menjawab semua dan antusias yang ingin kita pertanyakan semua udah terjawab dengan baik, dan mulai sekarang ya layaklah kalau kita mulai aktif membayar iurannya itu dan manfaatnya udah jelas. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat selalu.